Haya Yesu Hanosri, ada seorang yang bernama Yesu Hanosri, Yesu orang Nazaret, sehuk esmot. Ini bahasa kutukan sebetulnya. Sehuk esmot, semoga tulangnya diremukkan. Jadi ini bahasa orang Yahudi begitu. Sehuk esmot, ربان عالمين هرحمان وهرخوم ملح يوم هالدين أطخى عبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ba'da salat maghrib kita bisa bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya baca, saya kutip dari surah Maryam. Surah yang ke-19 ayat yang ke-28. Surah ini seringkali kita baca. Dan ayat yang ke-28 ini seringkali kita daras. Tapi seringkali kita lupa apa makna di balik itu semua. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Bahkan ayat ini seringkali menjadi bahan perbincangan bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi juga menjadi bahan perbincangan melintas batas agama. Jadi bukan hanya muslim yang sedang bicara mengenai makna ayat ini, tapi mereka yang non-muslim pun juga seringkali memahami ayat ini dengan cara yang tidak tepat. Itulah sebabnya saya harus membicarakan ayat ini kepada antum, paling tidak bisa memahami maksud yang sebenarnya. Sebelum saya menguraikan makna di balik ayat yang termaktub pada surah Maryam, surah ke-19 ayat 28 ini, saya sengaja menghadirkan satu buku yang
saya dapat kiriman buku ini dari Jakarta. Ditulis langsung oleh seorang yang namanya pasti saudara-saudara mengenalnya. Nama beliau adalah Saifuddin Ibrahim. Cetakan yang kedua tahun 2013. Judul buku ini adalah Dialog dengan Saddam Hussein. Nama Saddam Hussein di sini bukan bermakna pemimpin Irak, bukan. Tapi Saddam Hussein itu anak kandung dari Saifuddin Ibrahim. Fa insyaallah dia anak yang kedua. Tentu kalau saya sudah menyebut nama Saifuddin Ibrahim, ada yang paham siapa dia. Atau sebagian belum paham. Saifuddin Ibrahim itu dulu seorang Muslim. Tetapi kemudian dia murtad dan menciptakan kegaduhan di kalangan kaum muslimin, termasuk membuat buku yang sekarang saya pegang ini. Jadi kalau di kalangan awam muslim membaca buku ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya melalui acara seperti ini, paling tidak yang belum pernah baca buku ini, atau yang sudah pegang buku ini, mulai diselamatkan akidahnya dari uraian-uraian tidak benar dalam buku ini. Saudara-saudara, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan ayat yang tadi saya kutip. Karena ayat itu juga dibahas oleh Saifuddin Ibrahim pada halaman yang ke-25. Lebih baik saya baca uraian beliau supaya kita bisa tahu nalar yang sedang diutarakan oleh Saifuddin Ibrahim. Pada poin yang keempat, Saifuddin Ibrahim berkata, Alkitab mengatakan bahwa ibu Isa Al-Masih adalah Maria yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam, ibu Isa Al-Masih adalah saudara dari Harun. Maryam, Harun, dan Musa hidup di Mesir pada masa zaman Fir'aun. Mereka disebut keluarga Imran, nama dari surah Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama, bahwa Al-Quran penyempurna dan penjelas dari kitab-kitab terdahulu? Alkitab mencatat, kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sambil beliau mengutip ayat, di sini pakai terjemahan saja, beliau menyebutkan, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini mengutip surah Maryam ayat yang ke-23. Uraian itu belum selesai, baru bicara ayat 28. Yesus lahir di palungan atau di bawah pohon korma? Mana yang benar? Sejarah Islam tidak bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan, karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya, apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran itu salah salin oleh penulis wahyu, atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Kira-kira kalau saya bacakan seperti ini, apa yang terjadi dalam benak kita sebagai muslim? Pertama, marah.
kedua melempar buku ini, atau ketiga kita menjawab dengan hati yang dingin. Pilihan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya saya sengaja membawakan ini, supaya kita bisa menata emosi dan menjawab dengan hujah yang kuat, dengan kajian-kajian yang berdasarkan fakta dokumen. Itulah saya sengaja membawa dokumen-dokumen ini, supaya kita tahu apa yang termaktub dalam Quran, itu betul-betul fakta historis ataukah tidak. Apakah hanya berdasar pada hujah Al-Quran, atau juga disokong, didukung dengan bukti-bukti di luar Quran. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Jadi pengajian hari ini memang agak berat, saya anggap ini semua para mahasiswa. Supaya paling tidak kita belajar runtut dan sistematik. Ya, baik. Ini pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tapi kita perhatikan ayat Quran, ayat yang ke-28 itu sebetulnya mengandung dua pesan. Dua pesan itu Al-Quran berbicara bukan dalam konteks kultur Eropa. Al-Quran bicara dalam konteks Timur Tengah. Al-Quran bicara dalam konteks bahasa-bahasa Timur Tengah. Khususnya induk bahasa Timur Tengah itu disebut Semitic language, bahasa Semitik atau bahasa Samiyah. Bahasa Samiyah itu ada beberapa cabang. Salah satunya cabang yang sering kita sebagai seorang Muslim yang kita tahu adalah bahasa Arab, itu salah satu cabang. Ada lagi cabang bahasa Suryani atau Aramaik. Ada lagi bahasa Ibrani. Semuanya itu kategorinya masuk bahasa-bahasa Timur Tengah. Jadi kulturnya kultur bahasa Timur Tengah. Lebih khusus berbahasa Arab, kita harus betul-betul paham. Apa maksud dari ayat 28 itu? Dua pesan sebetulnya. Pertama berkaitan dengan nasab Maryam. Yang kedua berkaitan dengan peristiwa besar yang dialami oleh Maryam. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu apa makna dasar dari nama Maryam. Makna dasar dari nama Maryam itu bukan sekedar nama tanpa makna. Dalam Quran sekali lagi, nama itu bukan sekedar nama. Baik nama tempat, nama orang, nama malaikat, semua punya makna. Tidak ada yang sia-sia dalam Quran. Nah, berkaitan dengan nama Maryam, itu secara harfiah, makna dasarnya adalah pahit atau getir. Jadi makna dasarnya dari nama Maryam, itu maksudnya getir atau pahit. Nanti saya akan uraikan lebih dalam, cuma saya hanya mengambil clue-nya dulu. Jadi makna dasar Maryam itu pahit atau getir. Sehingga hidupnya semenjak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Saya ulangi lagi. Semenjak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Sepadan dengan makna namanya, Maryam. Artinya getir atau pahit. Mungkin saudara akan bertanya, apa buktinya? Sekilas info saja. Pada saat ibunya Maryam mengandung, dia berharap bahwa bayi yang akan dilahirkan itu sosok laki-laki. Tetapi justru Allah memberikan hadiah kepada Maryam, memberikan hadiah kepada ibunya Maryam, sosok bayi perempuan. Dalam konteks itulah kegetiran ibunya Maryam menisbatkan pada nama bayi yang dilahirkan itu, sehingga namanya menjadi Maryam. Nah, pada ayat yang ke-28, itu adalah kegetiran hidup Maryam yang paling puncak.
Kalau pada masa awal dia dilahirkan hidupnya getir, seakan-akan dalam tanda kutip hidupnya tidak diharapkan. Tapi pada masa dia melampaui batas usia yang bisa dikatakan usia melahirkan, justru kegetiran itu menuju pada puncak yang seringkali ini di luar batas kemanusiaan. Apa buktinya? Ada tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan kalimat yang tadi saya baca itu pada ayat yang ke-28 apa? Wa ma kanat ummuki baghiya. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan secara harfiah, secara sederhana begini. Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukanlah seorang yang jahat. Dan ibumu bukanlah seorang pezina. Jadi ayat ini maksudnya, wahai saudara perempuan Harun, itu kalimat sapaan kepada manusia perempuan yang bernama Maryam. Disapa dengan sebutan, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Bapakmu itu bukan seorang pria yang jahat, dan ibumu bukan seorang pezina. Kalau kita mencermati ayat ini, apa betul Maryam disapa dengan sebutan ya ukhta Harun mempunyai makna bahwa dia ada relasi, ada hubungan dengan Harun? Siapakah Harun di sini yang dimaksud? Kalau menurut Saifuddin Ibrahim, Harun yang dimaksud pada ayat ini adalah Harun, Nabi Harun, saudaranya Musa. Dan itu hidup 1500 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Kalau Maryam disapa sebagai saudara perempuan Harun, dan Harunnya merujuk kepada Nabi Musa di zaman Fir'aun, jaraknya 1500 tahun, pertanyaan Saifuddin Ibrahim, apakah mungkin seorang wanita, seorang manusia perempuan bisa hidup semasa 1500 tahun dan mengandung selama 1500 tahun? Kira-kira kalau ada pernyataan seperti ini, apa jawaban kita? Jadi, ini sebetulnya bukan sederhana, tapi justru memberikan informasi kepada kita. Apakah Saifuddin Ibrahim memberikan makna seperti itu sudah tepat atau keliru? Apakah Harun yang dimaksud di situ saudaranya Musa atau Harun yang lain? Yang kebetulan namanya sama, tapi zamannya berbeda, masanya berbeda, orangnya pun berbeda. Meskipun namanya sama. Tradisi begini, itu harus dibaca dalam konteks kultur Arab. Saya ambil contoh sederhana saja. Kita yang awam pasti tahu, Nabi Muhammad SAW itu pernah punya seorang anak laki-laki yang kemudian meninggal, namanya adalah Ibrahim. Kenapa beliau memberi nama anaknya bernama Ibrahim? Apakah itu sekedar nama tanpa ada hubungan berkaitan dengan nasab? Jawabannya, pasti itu merupakan bagian dari kultur Arab, bahkan lebih besar bagian dari kultur Timur Tengah. Biasanya orang-orang Bani Ismail ataupun Bani Israel itu memberi nama sesuai dengan nama orang-orang yang memiliki kedudukan mulia pada masa sebelumnya. Dan itu ada mata rantai garis nasab. Jadi kalau ditanya, kenapa Nabi Muhammad SAW memberi nama anaknya dengan nama Ibrahim? Karena memang Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW yang meninggal waktu itu, memang ada hubungan nasab dengan Nabi Ibrahim. Itu fakta. Jadi tidak bisa dikaitkan bahwa Ibrahim di sini adalah Ibrahim Nabi Ibrahim. Bukan. Tapi anaknya Nabi Muhammad yang kebetulan diberi nama Ibrahim. Ini salah satu bukti bahwa ini kultur Timur Tengah.
Dalam tradisi Arab seperti itu, tradisi Bani Israel pun seperti itu. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim yang dihubungkan dengan Nabi Harun, merujuk pada Nabi Harun yang jaraknya 1500 tahun, berarti salah atau betul? Salah. Tapi sengaja itu diutarakan di sini untuk mengguncang iman kita, seakan-akan Al-Quran bertentangan dengan fakta sejarah. Seakan-akan Al-Quran ini tidak beres. Seakan-akan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu keliru. Padahal yang keliru bukan Quran, yang keliru bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tapi yang keliru adalah cara memahami dari sosok manusia yang bernama Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu dasarnya? Ada satu hadis, dan saya kira itu berkaitan dengan tradisi atau kultur Timur Tengah tadi. Satu hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Kalau saya bicara mengenai Sahih Muslim, pasti semua paham. Dan bukan hanya tercantum di Sahih Muslim, tapi juga tercantum di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. Dan disebutkan isnaduhu sahih. Isnadnya, sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Saya kutip saja hadisnya, tapi saya langsung tidak panjang. Anil Mughirah ibn Syu'bah qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran faqalu ara'aita ma taqra'un ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Jadi ada pernyataan seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Qala faraja'tu fadaqarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala akhbartahum annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i was salihina qablahum. Jadi berdasarkan hadis ini memberikan informasi bahwa tatkala sang perawi ini berada di Najran, orang Najran itu bertanya kepada sang perawi ini mengenai ayat Al-Quran yang bunyinya ya ukhta Harun. Jadi berdasarkan hadis ini berarti surah Maryam sudah turun atau belum? Sudah turun. Makanya orang-orang Najran bertanya mengenai ayat ini dalam surah Maryam. Dan kita tahu siapakah itu orang-orang Najran. Orang-orang Najran waktu itu mayoritas adalah pemeluk agama Nasrani. Sehingga mereka bertanya mengenai apa? Mengenai ayat yang berbunyi ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Dan mereka kemudian bertanya kepada sang perawi tadi, bukankah ayat ini berbicara berkaitan dengan Musa dengan Isa itu jaraknya begitu panjang? Maka pertanyaan ini dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkan kepada Nabi. Apa maksud dari ayat ini? Kemudian Nabi berkata seperti itu, apakah kamu tidak tahu bahwa mereka memberi nama anak-anak mereka itu sesuai dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebelum mereka. Tahu maksudnya ya? Sebagaimana yang tadi saya kutip, ada contoh Nabi Muhammad punya anak Ibrahim, dikaitkan, dinisbatkan juga nama itu terkait dengan Nabi Ibrahim. Begitu juga Bani Israel memberi nama anak-anak mereka sesuai dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Jadi kalau ada nama yang sama bukan berarti tokohnya sama. Ada nama yang sama bukan berarti tokohnya hanya itu saja. Tidak.
Inilah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi antara ayat Quran dengan penjelasan Nabi melalui hadisnya itu tidak bertabrakan, tapi justru saling memberikan penguatan. Ini masalah dalam Quran. Jadi apa yang pernah ditulis Al-Ustadz Hasan, pernah tahu ya? Beliau tokoh Persis, beliau pernah menulis tafsir Al-Furqan. Ketika menjelaskan apa makna dari ya ukhta Harun, ternyata beliau menjelaskan Harun di situ bukan Harun Nabi Harun, tapi orang yang sezaman dengan Maryam, dan Maryam itu punya saudara yang bernama Harun. Jadi punya saudara yang bernama Harun. Artinya apa? Maryam itu bukan anak tunggal dalam keluarga. Maryam itu punya saudara lain. Bukan anak tunggal. Masalahnya begini. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa ya ukhta Harun, berarti Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Sedangkan kaum Nasrani yang saya baca dalam kitab ini, ini kitab sebetulnya patut dibaca, bukan hanya kaum Nasrani yang baca, kita pun wajib baca, tetapi tidak perlu semuanya baca, hanya mereka yang mengkhususkan diri untuk kajian seperti ini harus baca. Ternyata dalam kitab ini sebetulnya berkaitan dengan pemahaman salaf generasi versi Nasrani. Tahu ya, kalau saya sebut salaf berarti paham ya. Generasi awal mereka menyebutnya generasi yang disebut bapak-bapak gereja apostolik. Generasi awal. Bukan generasi mutaakhirin, tapi generasi awal. Berarti abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Kalau Nabi kita Muhammad SAW lahir pada abad keberapa? Abad ke-6, beliau lahir 571 Masehi. 571 Masehi, abad ke-6. Ini dokumen sebelum Islam datang. Berarti abad 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dikatakan dalam dokumen ini? Dokumen ini judulnya Ancient Christian Commentary on Scripture. Jadi ini tafsir Kristiani era kuno berkaitan dengan kitab suci. Dan mengutip pernyataan dari Theodoret. Theodoret itu generasi salafnya versi Nasrani, menyebutkan bahwa Maryam itu punya saudara. Jadi bukan anak tunggal, tapi saudara di situ bukan saudara laki-laki, tapi saudara perempuan. Jadi Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa itu punya saudara perempuan yang namanya juga Maryam. Jadi Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa itu punya saudara kandung yang namanya Maryam. Sedangkan Quran mengatakan Maryam punya saudara laki-laki, saudara kandung yang namanya Harun. Pertanyaannya sekarang, mana yang betul?